Mari kita bahas topik yang sering dibicarakan, atau lebih buruk lagi, diabaikan, kesehatan dan vitalitas intim Anda setelah usia 60. Jika Anda seorang pria dan merasakan kebocoran yang mengganggu, penurunan sensitivitas, atau bahkan nyeri panggul setelah berhubungan intim sendirian, Anda tidak sendirian. Dan yang terpenting, ini bukan hanya karena usia. Anda mungkin melakukan kesalahan kecil, namun mendalam yang diam-diam merusak kesehatan fisik dan emosional Anda. Dan percayalah, kebanyakan pria yang saya ajak bicara sama sekali tidak menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan-kesalahan ini. Saya, Dr. Elena Castillo. Sepanjang karier saya, bekerja dengan ribuan pria lanjut usia, saya telah belajar bahwa tabu dan rasa bersalah lebih berbahaya daripada tindakan itu sendiri. Namun kenyataannya, seiring bertambahnya usia, cara kita merawat tubuh saat berhubungan intim harus berubah drastis, terutama jika kita ingin melindungi prostat, kontrol saluran kemih, dan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Janji saya hari ini bukanlah untuk membahas moralitas, melainkan tentang anatomi, koneksi, dan umur panjang. Misi saya hari ini sederhana, mengangkat topik ini keluar dari bayang-bayang dan menawarkan kebijaksanaan praktis dan welas asih. Kita akan mengulas 7 kesalahan self-touch yang paling umum dan tidak kentara setelah usia 60, kesalahan yang sering ditemukan oleh para ahli urologi setiap hari, dan yang dapat segera Anda perbaiki. Mari kita mulai dengan kesalahan pertama, dan mungkin yang paling sering, yang dilaporkan pria kepada saya, seringkali karena kemudahan dan privasi yang ditawarkannya. Kesalahan 1. Sentuhan intim di toilet atau dalam posisi kompresi. Saya tahu ini mungkin terdengar seperti posisi paling rahasia atau nyaman bagi banyak orang, tetapi secara anatomis dan fisiologis, ini adalah salah satu skenario terburuk bagi tubuh Anda setelah usia 60 tahun. Mari saya jelaskan mekanismenya. Saat Anda duduk di toilet, tubuh Anda berada dalam posisi yang dirancang untuk merelaksasi sfinkter dan melancarkan buang air besar, bukan untuk aliran darah panggul atau stimulasi erotis yang sehat. Dengan mengambil posisi ini, Anda memberikan tekanan yang signifikan pada perineum, area kunci antara skrotum dan anus. Bayangkan perineum sebagai pusat saraf di bagian bawah tubuh Anda. Disinilah saraf dan pembuluh darah penting bertemu, memasok darah ke prostat dan penis. Tekanan konstan ini, yang berulang selama bertahun-tahun, memiliki konsekuensi langsung. Pertama, tekanan ini membatasi aliran darah penting yang dibutuhkan area tersebut untuk respons penuh dan pemulihan setelah berhubungan intim. Kedua, dan yang lebih serius, hal ini secara langsung menekan prostat. Prostat memang rentan terhadap peradangan seiring bertambahnya usia, akibat kondisi umum seperti hiperplasia prostat jinak atau BPH. Memberikan tekanan langsung saat terangsang, saat prostat sudah terisi darah, secara drastis meningkatkan risiko peradangan, prostatitis, dan dapat berkontribusi pada perkembangan nyeri panggul kronis. Lebih lanjut, posisi toilet ini secara tidak perlu membebani dasar panggul. Jika Anda sudah mengalami dribble pasca berkemih yang mengganggu, tetesan yang keluar setelah selesai buang air kecil, atau merasa perlu mengejan untuk mengosongkan kandung kemih sepenuhnya, praktik intim ini akan memperparah gejala-gejala tersebut. Dasar panggul sedang terbebani di saat seharusnya rileks atau bekerja secara terkoordinasi, bukan di bawah tekanan berlebihan akibat kompresi posisi. Banyak pria menggambarkan rasa kembung, berat, atau bahkan sedikit sensasi terbakar setelah masturbasi dalam posisi ini. Hal ini disebabkan oleh stasis vena, pengumpulan darah, dan peradangan lokal yang dipicu oleh kompresi. Dalam jangka panjang, bahaya yang paling berbahaya adalah kerusakan diam-diam akibat neuropati panggul. Kompresi berulang dapat secara halus memengaruhi saraf dorsal penis yang vital untuk sensasi. Hal ini dapat menyebabkan, seiring waktu, penurunan sensitivitas yang nyata atau, dalam kasus ekstrem, disfungsi ereksi yang disebabkan oleh kerusakan saraf. Ini adalah kerusakan kumulatif, harga yang terlalu tinggi untuk dibayar demi kenyamanan privasi sesaat. Solusi praktisnya sederhana, dan perbedaan dalam kesejahteraan langsung terasa. Ubah lingkungan Anda. Cari posisi yang meningkatkan relaksasi dan aliran darah.
Pilih posisi berbaring, menyamping, atau bahkan duduk di kursi yang nyaman, di mana berat badan Anda terdistribusi dengan baik di atas tuberositas iskia, tulang panggul, sehingga sepenuhnya mengurangi tekanan pada perineum. Ini tidak hanya melindungi struktur vital Anda, prostat, dasar panggul, saraf, tetapi juga meningkatkan kualitas pengalaman intim Anda, memungkinkan respons fisiologis yang lengkap dan sehat. Kesehatan intim seharusnya merupakan tindakan perawatan, bukan tekanan. Mari kita beralih ke kesalahan kedua, yang ada hubungannya dengan pilihan alat pelumasan dan stimulasi. Mari kita kembali ke fokus kita. Kesalahan nomor 2, dan mungkin yang paling mendasar dalam hal performa dan rasa jangka panjang, adalah mengabaikan korset panggul. Konsep ini seringkali hanya dikaitkan dengan masalah kesehatan wanita atau inkontinensia pada pria lanjut usia, yang merupakan kelalaian serius. Dasar panggul, jaringan otot yang membentang dari pubis hingga tulang ekor, adalah mesin tersembunyi, sejati dari fungsi intim Anda. Dasar panggul secara langsung mengendalikan 3 aspek vital: kualitas ereksi melalui kompresi aliran darah, intensitas orgasme melalui kontraksi ritmis, dan tentu saja kontrol urin. Jika kita mengabaikannya atau mengelolanya dengan buruk, konsekuensinya sangat serius. Ada 2 kesalahan umum yang saya amati. Yang pertama adalah kelemahan, dan yang kedua adalah hipertonia, ketegangan berlebihan. Ketika terjadi kelemahan, analogi yang saya gunakan adalah bendungan bocor. Otot ischiocavernosus dan bulbocavernosus, yang merupakan bagian dari dasar panggul, dirancang untuk menahan darah yang masuk ke penis, mempertahankan kekakuan yang diperlukan. Jika otot-otot ini lemah atau kurang aktif, sekuat apapun aliran darah, ereksi tidak akan dapat dipertahankan dengan kuat. Hasilnya adalah prostat yang kehilangan dukungan otot dan ereksi berkualitas rendah, memaksa tubuh untuk mengompensasi dengan cara yang tidak efisien, seperti meningkatkan ketegangan di area yang salah atau terlalu bergantung pada rangsangan fisik eksternal. Hipertonia atau ketegangan kronis sama berbahayanya. Banyak pria, terutama mereka yang mengalami stres kronis atau kecemasan performa, beraktivitas dengan otot dasar panggul yang terus-menerus tegang. Mereka percaya bahwa menahan diri selalu lebih baik. Namun, bayangkan mencoba melenturkan otot bisep selama 8 jam berturut-turut. Otot tersebut akan lelah, memendek, dan akhirnya tidak dapat berfungsi dengan baik. Otot dasar panggul yang terus-menerus tegang membatasi aliran darah ke penis dan kelenjar prostat. Ketegangan kronis ini dapat menjadi faktor krusial yang mendasari perkembangan kondisi seperti ejakulasi dini, di mana otot-otot sangat lelah sehingga berkontraksi secara spasmodik dan tak terkendali, atau, paradoksnya, kesulitan mencapai orgasme, anhedonia, karena kemampuan untuk merelaksasi dan kemudian berkontraksi otot secara ritmis hilang. Solusinya bukan sekadar melakukan 1000 latihan kegel secara acak. Itu penyederhanaan yang berlebihan dan terkadang kontraproduktif. Kuncinya terletak pada kendali sadar, yang melibatkan aktivasi, kontraksi, dan pelepasan total, relaksasi. Sangat penting bagi kita untuk memasukkan kesadaran dasar panggul ke dalam rutinitas kesehatan intim kita. Saat masturbasi atau berhubungan seks, apakah Anda secara aktif mengaktifkan mesin tersembunyi Anda? Atau apakah Anda hanya membiarkan tubuh Anda berfungsi secara refleks, sementara Anda hanya berfokus pada rangsangan eksternal? Izinkan saya menceritakan kisah Ricardo. Ricardo adalah seorang pengacara berusia 45 tahun yang sangat sukses, tetapi frustrasi karena kekencangan dan intensitas orgasmenya yang terus menurun. Ia rajin melakukan latihan kegel, meremasnya erat-erat, tetapi mengaku kepada saya bahwa ia merasakan rem atau nyeri tumpul di perineumnya. Setelah pemeriksaan, kami menyadari bahwa dasar panggul Ricardo sangat tegang. Ia salah mengira kekuatan sebagai kekakuan. Ia menghalangi kenikmatannya. Kami melatih teknik pelepasan miofasial dan latihan pernapasan diafragma yang berfokus pada relaksasi mendalam di area panggul, sebelum beralih ke fase aktivasi. Hanya dalam 6 minggu, Ricardo melaporkan tidak hanya peningkatan dramatis dalam kekencangan, tetapi juga peningkatan kualitas sensorik. Ia telah membuka aliran, memungkinkan mesinnya bekerja secara efisien.
Memahami dasar panggul Anda sungguh memberdayakan. Artinya, Anda memiliki alat internal yang dapat Anda kendalikan, yang dapat mengatur respons seksual Anda. Saat Anda merasa terangsang, perhatikan area tersebut. Perhatikan apakah area tersebut tegang karena cemas atau rileks dan siap untuk berhubungan. Kontrol bukan hanya tentang meremas, tetapi tentang mengetahui kapan harus melepaskan. Memahami dasar panggul Anda sungguh memberdayakan. Artinya, Anda memiliki alat internal yang dapat Anda kendalikan, yang dapat mengatur respons seksual Anda. Saat Anda merasa terangsang, perhatikan area tersebut. Perhatikan apakah area tersebut tegang karena cemas atau rileks dan siap untuk berhubungan. Kontrol bukan hanya tentang meremas, tetapi tentang mengetahui kapan harus melepaskan. Sekarang, izinkan saya membahas akar psikologis dari sebagian besar ketegangan yang telah kita bahas. Kesalahan 3. Menemukan pengalaman. Ini mungkin kesalahan paling berbahaya dalam budaya modern kita yang terobsesi dengan efisiensi. Banyak orang, di bawah tekanan waktu atau stres yang menumpuk, memperlakukan kesenangan diri sendiri atau seks sebagai tugas cepat. Pelepasan ketegangan yang mendesak, sebuah kotak yang harus dicentang untuk melepaskan diri dan melanjutkan hari. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk tindakan tergesa-gesa ini dalam konteks respons seksual? Ketika Anda mencari kepuasan instan dan cepat, sistem saraf pusat menafsirkan kecepatan ini bukan sebagai kesenangan, melainkan sebagai ketegangan dan urgensi. Sistem saraf simpatik, sistem lawan atau larian kita, yang dirancang untuk merespons bahaya dengan cepat, teraktivasi. Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang kita butuhkan untuk kenikmatan yang mendalam dan memuaskan. Agar kenikmatan terasa menyehatkan, kita perlu mengaktifkan sistem parasimpatis, sistem yang memungkinkan kita untuk beristirahat dan mencerna, dan, yang terpenting, untuk merasakan dan terhubung. Tubuh tidak berbohong. Ketika kita terburu-buru dalam keintiman, kita menghilangkan seluruh hormon yang dibutuhkan tubuh kita. Bayangkan oksitosin, hormon ikatan dan rasa nyaman yang mendalam, dan dopamin, hormon pencarian dan antisipasi yang menyenangkan. Molekul-molekul ini membutuhkan waktu jenuh. Jika Anda terburu-buru mencapai klimaks hanya dalam beberapa menit, Anda akan mengalami pelepasan dopamin yang cepat, sebuah lonjakan. Namun, tidak ada waktu bagi oksitosin untuk menumpuk dan menetap di sistem Anda, yang mengikat pengalaman itu di otak Anda sebagai sesuatu yang aman, mendalam, dan memulihkan. Rasanya seperti mencoba mengisi kolam dengan selang taman dalam 10 detik. Ada semburan, tetapi tidak penuh. Pesan yang kita kirimkan ke tubuh dan otak sangat merusak dalam jangka panjang. Kesenangan itu dangkal, singkat, dan harus dicapai di bawah tekanan. Seiring waktu, pola ini mengajarkan tubuh untuk kehilangan sensitivitas. Sistem tubuh menjadi terbiasa beroperasi di bawah tekanan untuk mencapai kenikmatan, membutuhkan stimulus yang lebih kuat, lebih langsung, atau lebih baru untuk merasakan hal yang sama. Ini adalah resep sempurna untuk desensitisasi sensorik progresif dan apa yang disebut kenikmatan puncak yang meninggalkan rasa ketidakpuasan yang berkepanjangan. Perkenalkan Clara. Clara, seorang profesional berusia 30 tahun, datang menemui saya karena ia merasa orgasmenya hampa, meskipun sering. Ia masturbasi hampir setiap hari, selalu dengan cara yang sama. Stimulasi gesekan tinggi, terkonsentrasi pada klitoris, dengan target selesai dalam waktu kurang dari 5 menit sebelum rapat Zoom berikutnya. Dia mengaku kepada saya melakukannya untuk menghilangkan stres, tapi saya tidak merasa benar-benar puas. Itu hanya pelepasan fisik, tidak ada kegembiraan. Masalah Clara bukanlah teknik, melainkan intensi dan kecepatan. Pikirannya tidak berada di dalam tubuhnya, melainkan ada dalam daftar tugasnya. Sistem sarafnya diaktifkan oleh kecemasan, bukan rasa ingin tahu sensorik. Ia melatih tubuhnya untuk mengasosiasikan kesenangan dengan ketergesaan. Solusinya terletak pada perlambatan yang disengaja, atau yang kami sebut praktik perpanjangan waktu. Ini bukan tentang memaksa menambah menit, melainkan tentang memperluas waktu yang dirasakan melalui kehadiran yang sadar. Bagi Clara, perubahan dimulai dengan aturan sederhana.
10 menit pertama setiap pengalaman menyentuh diri sendiri harus didedikasikan khusus untuk bernapas dan pemetaan sensorik. Jangan fokus pada orgasme. Sentuh area non-genital dengan lembut. Perhatikan suhu kulit Anda, tekstur tangan Anda. Jika pikiran Anda melayang ke daftar tugas, alihkan perlahan ke sensasi terkecil yang bisa Anda temukan di jari kelingking Anda. Terburu-buru membunuh sensasi. Lambat justru memperkuatnya. Dengan menghilangkan tekanan tujuan, Clara membiarkan sistem saraf parasimpatisnya mengambil alih. Barulah, ketika tubuh merasa aman dan diperhatikan, lonjakan oksitosin yang penuh dan menyenangkan itu dapat terjadi. Tujuan menjadi proses sensorik, bukan hasil akhirnya. Sementara Clara berjuang melawan aktivitas seksual berlebihan yang dipicu oleh kecemasan dan kebutuhan untuk mencentang kotak. Ada masalah yang sama merusaknya di sisi lain spektrum. Hubungan seks yang jarang, seringkali dimotivasi oleh rasa bersalah, rasa malu budaya, atau, sayangnya, sekadar ketidakpedulian dan rutinitas. Disinilah ketiadaan sentuhan sadar menjadi masalah serius bagi kesehatan seksual dan sistemik jangka panjang. Bayangkan sistem seksual Anda bukan sebagai tombol on-off, melainkan sebagai jaringan peredaran darah yang kompleks dan ekosistem jaringan. Sistem ini menuntut aliran yang konstan. Jika sungai mengalir secara teratur, ekosistem di sekitarnya akan hidup, airnya jernih, dan sirkulasi nutrisinya optimal. Jika sungai tergenang, selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, airnya menjadi keruh, kehidupan pun layu, dan yang lebih parah, jalur alirannya terlupakan. Bila pemuasan diri dianggap sebagai kemewahan yang tidak perlu, sebagai aktivitas yang seharusnya membuat malu, atau sekadar refleks biologis yang harus ditekan, tubuh kehilangan kebutuhan mendasar untuk bersirkulasi dan melepaskan ketegangan. Ketidakaktifan kronis mengirimkan sinyal yang jelas ke otak, jaringan ereksi, dan panggul. Fungsi ini tidak lagi menjadi prioritas untuk bertahan hidup atau kesejahteraan. Inilah hukum biologis, gunakan atau hilangkan. Dalam konteks fisik, stagnasi dapat meningkatkan peradangan. Dalam konteks neurologis, kurangnya stimulasi saraf dan aliran darah menyebabkan hilangnya respons secara bertahap dan, pada akhirnya, melemahnya hasrat. Ini adalah ramalan yang terwujud dengan sendirinya. Rasa malu menyebabkan pantang, pantang menyebabkan hilangnya sensasi, dan hilangnya sensasi memperkuat gagasan bahwa aktivitas tersebut tidak sepadan. Saya telah menangani pasien yang, setelah bertahun-tahun mengalami represi yang dipaksakan sendiri atau represi karena faktor eksternal, benar-benar haruskah mempelajari kembali bagaimana rasanya kenikmatan karena jalur saraf menjadi senyap atau lamban, karena tidak digunakan. Tubuh memiliki ingatan, tetapi ingatan itu membutuhkan pengingat yang berkala dan penuh kasih sayang. Jadi, di manakah keseimbangan ideal itu? Angka yang kami sarankan, sekali atau 2 kali seminggu, bukanlah resep kaku yang harus diikuti sepenuhnya, melainkan titik acuan untuk membangun keteraturan tanpa kewajiban. Kuncinya bukan terletak pada rumusnya, melainkan pada kesadaran tadi yang Anda gunakan untuk mendekati ritme tersebut. Frekuensi ideal adalah frekuensi yang memungkinkan Anda mencapai 3 tujuan penting tanpa terjerumus ke dalam paksaan. 1. Pelepasan ketegangan yang terakumulasi. Memungkinkan energi saraf dan ketegangan panggul, yang tak terelakkan dalam kehidupan modern, dilepaskan dengan aman dan sehat, mencegahnya menjadi kecemasan somatisasi atau nyeri kronis. 2. Pemeliharaan jalur saraf dan otot. Memastikan otot dan saraf yang terlibat dalam respons seksual terlatih dan mempertahankan responsnya. Ini merupakan pemeliharaan sistem secara preventif. 3. Koneksi batin yang sadar. Berfungsi sebagai jangkar bagi pengenalan diri dan rasa hormat terhadap tubuh. Ini adalah momen sakral di mana seseorang membiarkan dirinya menikmati tanpa harus menanggapi orang lain. Jika frekuensinya terlalu rendah, tubuh lupa bagaimana merasakan. Jika terlalu tinggi dan didorong oleh rasa takut atau bosan, tubuh menjadi lelah dan pengalaman itu menjadi hampa makna. Oleh karena itu, solusi sesungguhnya bukanlah pada meteran, melainkan pada mengapa dan bagaimana setiap pertemuan dengan diri sendiri.
Kita mencari frekuensi yang ritmis dan menghormati, bukan frekuensi kompulsif atau ketidakhadiran yang diliputi rasa bersalah. Untuk mencapai ritme yang sehat, penting untuk mengatasi kesalahan umum kelima, yang terkait erat dengan niat. Kita telah membahas kesalahan-kesalahan umum, memahami bahwa memanjakan diri sendiri adalah tindakan penting untuk menjaga diri, bukan sesuatu yang memalukan atau dipaksakan. Ingat, tujuannya bukanlah frekuensi yang sempurna, melainkan kesadaran dan rasa hormat yang Anda gunakan dalam mendekati ritme tersebut. Mencari pelepasan ketegangan dan koneksi batin sebagai pilar kesejahteraan Anda. Saya ingin tahu, apa langkah pertama yang akan Anda ambil minggu ini untuk menjadikan memanjakan diri sebagai tindakan yang benar-benar sadar dan penuh rasa hormat? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Jika diskusi ini menyentuh hati Anda, silakan berlangganan kanal ini, aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan analisis selanjutnya, dan bagikan pengetahuan ini dengan siapapun yang Anda rasa membutuhkannya. Saya sangat menghargai waktu dan kepercayaan Anda. Sampai jumpa lagi. Jaga dan hargai tubuh Anda. Saya Dr. Elena Castillo.